tahun 64 saya dibawa ke Sri Mulat Surabaya. Sri Mulat Surabaya? Nah, tahun 64 itu. Oh. Nah, waktu itu saya umur 21 lah. 21. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, selamat siang. Halo Pak Haji. Pak Haji ini kan salah satu tokoh keroncong. Kita ini ingin tahu tentang keroncong. Barangkali Pak Haji kerso cerita keroncong. Pak Haji kenal keroncong mulai tahun berapa, terus kemudian ceritanya bagaimana kok bisa seneng keroncong. Monggo Pak Haji. Ya sebetulnya kenal keroncong ya Mas Tian Tebaran itu ya sudah mengenal ya. Artinya kan hanya pengalaman lebih jauh, itu lebih pengalaman saya karena masalah usia ya, masalah usia dan sebagainya. Mungkin ya itu yang perlu diketahui. Paling tidak tuh saya pernah apa dulu sampai sekarang gitu. Iya. Jadi saya memang mengenal, sebetulnya saya itu tadinya di dunia menyanyi itu celingus, malu gitu ya. Saya dulu malah jagoan apa namanya? Silat? Bukan, baca puisi itu. Oh, baca puisi. Itu dulu. Saya SMP itu saya bintang pelajar, saya terkenal karena itu. Deklamasi. Ya, itu juga deklamasi, baca puisi gitu. Itu saya dulu itu. Terus pada suatu saat tahun 63 atau 62 itu di Gedung Gris Semarang. Ya. Itu sekarang gedung apa namanya? Ya Gris. Oh, dulu ya? jadi hotel ya. Hotel apa itu? Paragon. Ya. Itu kan dulu Gris. Di situ itu gedung pertemuan Semarang yang paling dikenal dan paling tua. Di situ waktu itu ada pertunjukan, ada bintang-bintang radio waktu itu ya. Ada Bing Slamet, ada Darmanto, Ismanto, ya Titik Kusuma belum itu. Nah itu ada kan pergelaran musik keroncong gitu. Ya itu ya. Umur berapa itu Pak Haji waktu itu? Saya waktu itu ya baru umur 20-an ya. 18. Oh, sudah remaja ya? Iya, sudah remaja. Itu. Waktu itu saya dapat kesempatan juga sebagai pelajar juara bintang pelajar itu. Saya membaca deklamasi itu, saya ditampilkan sebelum acara itu, saya tampilkan gitu. Nah itu saya masih di situ. Lalu belum kenal keroncong itu ya? Belum kenal keroncong. Ya sudah dengar ya, tapi kan belum masuk di jiwanya, belum seneng itu. Lalu ada Mas Darmanto, ada Mbak Darsi Kesowo, ada itu kan nyanyi waktu. Ada Bing Slamet segala waktu itu malah saya dekati dengan Bing Slamet. Dek, lu bantu nyanyi gitu. Oh gitu. Itu lah saya belum ya nyanyi lagu-lagu umum ya. belum punya itu. Terus saya bilang itu, terus suaramu apa gitu. Dan ya itu hanya ditawar itu aja, tapi kan tidak dipentas. Waktu itu kan pentasnya sudah ditentukan kan acara itu. Setelah itu kebetulan S. Darmanto juara Indonesia tahun 59 itu juara apa itu? Juara keroncong kan. Penyanyi. Oh iya. Bintang radio. Oh iya. Itu waktu tahun 59 itu kebetulan Semarang menjuarai pria dan wanitanya Mbak Darsi Kesowo itu, prianya S. Darmanto itu tahun 59. Waktu itu Darmanto rumahnya di saya belum apa-apa itu. Belum dicetak ya. Itu, makanya saya kan menangis di Semarang karena saya begitu ngerti dengan teman para tokoh-tokoh yang dulu. Itu terus saya selesai pertunjukan di Gris itu jam 10 sudah selesai kan. Pulang saya didekati sama Darmanto, Mas Darmanto almarhum saya.
Dek, kawan-kawan dolan ning nggonku gitu, saya kasih Iya. alamat. Nah, terus saya main ke sana tuh beberapa hari kemudian ceritani gitu. Kowe nek gelem wae ning RRI ku ana semacam Pelatihan. bina vokalia Oh, bina gitu. vokalia, Gitu. iya. Dan saya ya ada niatan tapi malu gitu Mas. Tapi saya Beranikan. Saya beranikan ya dari itu. Iya. Cuma itu. Terus di situ kadang-kadang ada Pastor Van Densen, jadi Pastor Van Densen itu Yang ngajari. ya bukan yang ngajari, tapi paling tidak itu memberikan gambaran tentang vokal itu. Oh, iya. Itu Pastor Van Densen itu kan kepala sekolah Loyola tahun itu masih Belanda ya. Itu. Iya. Dia tuh ilmu seninya luar biasa itu. Ya ilmu kejawaannya apa itu bahasa Jawanya dia kan ngomong masih bahasa Jawa Kemanggil gitu harus itu terus saya dijadwal kalau mau latihan terus selain itu saya disarankan ke Loyola itu di sana ada semacam ya bukan pelatihan tapi pelajaran vokal gitu. Jadi dasar vokal gitu. Nah, waktu itu saya yaitu pertama kali diberikan pengertian bahwa vokal itu karena kita harus mempunyai alat produksi suara dan ada di sini macam-macam itu. Terus saya latihannya gitu dulu disuruh megang ember seng waktu itu yang untuk mandikan anak kecil. Oh ya, ember itu. Dulu itu pun saya masih seng zaman dulu ya. Jadi itu jarak sekali ini terus Pastor Van Desa itu anak piano do misal terus saya suruh itu kan itu latihan tornado namanya itu. Itu sampai itu latihan serosa juga seperti itu artinya. Iya. Ceritanya begitulah latihan itu lama-lama kok saya seneng nyanyi itu. Itu sudah keroncong belum menuju ke keroncong belum? Sudah. Darmanto kan keroncong. Iya. Saya disadari ciptaannya dia ya paling tidak Bengawan Solo apa Jembatan Merah lagu-lagu yang sudah hit gitu dikenal di masyarakat gitu. Iya. Terus saya belajar itu belajar notasi kan harus. Itu Bengawan Solo sudah diciptakan ya? Oh sudah. Oh iya. Kan tahun 40 kan. Oh iya. Bengawan Solo kan dari tahun 40 itu. Iya. Jembatan Merah itu oleh Pak Desang. Nah itu lagu-lagunya semacam itu Selendang Sutra tapi kalau tataran Selendang Sutra itu kan bagi saya masih terlalu sulit gitu. Iya. Paling tidak Bengawan Solo terus ini terus akan mati apa itu sudah belajar itu. Saya rajin tuh sregep sih saya. Ke rumah Mas Darmanto Satelan itu saya melaku itu dulu salah belum ada Terus kemudian setelah bisa ikut gitu vokal. Setelah itu setelah saya dianggap malu dan saya sudah berani gitu ya terus ikut kompetisi. Untuk ikut kompetisi apa itu saya final terus itu waktu itu. Apa itu? Tapi saya bintang radio. Bintang radio tapi saya masih jenis hiburan waktu itu. Oh belum keroncong. Belum keroncong ya ada keroncong tapi saya masih belum hiburan ya. Saya masih gitu. Sebab itu jadi lahirnya tidak dari keroncong sejak awal ya. Hiburan, sebab cengkok-cengkoknya saya belum matang itu. Oleh Darmanto dikatakan gitu kan hiburan cewek gitu. Terus tahun 64 saya dibawa ke Sri Mulat Surabaya. Sri Mulat Surabaya? Tahun 64 itu. Waktu itu saya umur 21 lah. 21. Nah justru kalau ada Samsidi macam-macam orang-orang bintang dari tempo dulu ya. Untuk menghibur sebelum acara Sri Mulat tampil. Ya, itu gini. Sri Mulat itu kan panggung sandiwara itu jadi pertama sebelum ada Sri Mulat tahunya orang sekarang itu kan dagelan, sebenarnya enggak musik keroncong itu dulu. Jadi dagelan itu selingan. Begitu. Iya, justru dagelan. Justru utamanya musik keroncong. Musik keroncong. Ya musik keroncong, musik hiburan waktu itu ada lagu-lagu hiburan. Begitu. Lagu-lagu perjuangan ini. Tapi dagelannya itu untuk selingan sebetulnya. Tapi terus karena banyak dagelan yang mau minat dan sebagainya, akhirnya dagelan itu jadi dominasi. Yang hiburannya itu hanya pengiring awal aja. Iya, pengiring awal. Berarti Pak Haji bisa ngelucu ya? Ya karena itu saya sampai gini dulu kan Sri Mulat tuh sering diminta
oleh panitia daerah, misalnya daerah misalnya instansi apa ada acara apa itu diminta hanya berapa orang. Nah, saya mengikuti itu. Justru saya diminta ini menjadi koordinator orang-orang itu. Dagelannya bisa ada 4-5 orang, terus musiknya berapa itu ke sana, berapa hari, 2 hari, 3 hari gitu. Terus kembali lagi ke keroncong, Pak Haji. Pak Haji itu kan sering sekali gondol piala untuk acara-acara bintang radio ataupun festival song ya. Itu yang pertama itu umur berapa atau tahun berapa itu Pak Haji ngondol juara keroncong, vokal keroncong? Pertama kali saya tahun 70-an sudah Semarang sudah juara keroncong. Oh gitu ya. Angkatannya siapa saja itu yang kalau masih ada itu orang-orang? Ya sekarang sudah meninggal ya. Itu ada Ali Tarwadi, terus apa ya, Mariono. Itu dulu Semarang itu yang menjuarai sebelum saya itu tahun itu ya itu Ali Tarwadi, Mariono, terus apa lagi orang itu. Nah, terus saya karena saya basicnya dari belajar istilah fondamennya saya belajar ini, jadi saya bisa mengalahkan orang itu karena saya punya bekal yang lebih kuat kan gitu. Sehingga begitu saya masuk mereka itu sudah keroncong kan? Sudah. Nah, tadi hiburan beberapa tahun 2-3 kali ikut itu baru terus keroncong. Nah, saya matanya keroncong kan tahun 64 itu di simulasi itu ketemu dengan ada Esmanto, ada itu di Samsidi apa itu. Saya belajar keroncong itu belajar cengkoknya, kalau nyanyinya sudah ya. Tapi waktu itu masih ora bener kowe urung keroncong kowe itu masih disenani gitu. Angel ya jebule keroncong ya. Ojo ngono. Ku isih lagu hiburan gitu. Masih isih kaku isih itu. Keroncong kudu ngene ya. Nah itu saya sampai piye caranya. Ya sudah saya ngrungokke terus. Ngrungokke tapi terdomeli terus kan. Terus ada itu karena rohnya keroncong itu kan ada cengkok, ada embat, ada gergel dan sebagainya. Tapi intinya ya cengkoknya itu. Kalau embat gergel itu tinggal nanti kita mengolah sendiri gitu. Nah itu. Jadi setelah tahun 73 itu saya masih mengikuti kejuaraan rangkap ya. Kejuaraan rangkap itu hiburan dan serosa. Hiburan dan keroncong. Serosa sendiri itu. Itu pertama kali ada festival apa namanya? Festival yang dikirim ke Jepang itu apa? Dulu namanya. Itu saya juara Jawa Tengah waktu itu ya. Pemenang Jawa Tengah kirim ke Jakarta. Saya termasuk 10 besar tahun 73 itu. Itu ada Bruri, ada Ana Matofani, Mardi Siger, Medan 2, terus Jawa Tengah saya itu. Nah, itu pemenangnya Ana Matofani dan Bruri dikirim ke Jepang itu tahun 73. Pop singer pertama kali tahun 73 itu. Saya 10 besar itu. 10 besar ya? 10 besar di Jakarta ya. Kalau di Jawa Tengah. Tapi tidak ikut dikirim ya? Saya dikirim sana. 10 besar, pemenangnya itu kan ada Deddy Dambudi apa itu. Saya masuk situ. Itu sekarang sudah almarhum semua ya? Iya, tinggal saya aja. Mungkin anak Matupani masih ya. Masih ya? Masih. Terus Pak Haji? Di keroncong itu kan ada macam-macam ya, ada langgam keroncong, ada stambul, dan ada keroncong sendiri, dan ada langgam Jawa ya, bahkan itu sudah paket ya. Itu apa yang membedakannya itu Pak? Itu gini, memang keroncong, langgam keroncong, dan stambul itu sebetulnya cara menyanyinya sama, ya cengkoknya sama, dan penjiwaannya sama, kemudian ya frasirnya apa istilahnya itu sama, cuma dibedakan oleh ciri-ciri. Misalnya keroncong asli ya keroncong itu terdiri dari 28 birama. 28 birama. Itu ada interlude di tengah. Nah kalau langgam keroncong itu 32 birama. 8 tidak ada interlude ya? Tidak ada interlude langsung. Jadi pembagiannya A, B, A gitu istilahnya kan. Tapi setiap 8 birama itu
A dan B itu sama dengan C juga. Tengahnya yang berbeda, referennya itu yang dimaksud. Yang mana kan itu. Lah kalau Stambul itu terdiri dari 16 birama. 16 birama itu diulang-ulang. Nah, itu dulu ada istilah Stambul 1, Stambul 2. Oh iya. Stambul 1 itu Stambul yang isinya cuma pantun-pantun, senggaan-senggaan. Oh iya. Jadi itu malah pertama kali itu keroncong, belum ada keroncongan itu malah Stambul lebih dulu itu, lebih tua itu. Terus Stambul 2 itu angkatan pertama musiknya selalu fa dulu. Oh iya. itu. Vokal dulu, baru terus ya. langsung musiknya masuk ke fa ya. Itu jadi Stambul itu malah sebelum ada keroncong ini malah Stambul ini lebih tua. Oh lebih tua Stambul? Iya, lebih tua. Karena dulu dari orang-orang ya Portugis sampai itu kan belum bisa membagikan ini. Seperti itu. Jadi Stambul itu ada 2. Kalau Stambul 1 itu lirik syairnya itu berupa pantun ya, senggaan itu. Nah kalau Stambul 2 itu sudah bercerita tema cerita. Nah, Stambul Baju Biru ya. Oh iya. Nah itu kan sudah bercerita ya. Nah, cuman biramanya dan sebagainya sama aja, 16 birama diulang-ulang aja kan. Oh gitu. Stambul Kasir. Itu kan anak-anak sekarang kan nggak tahu itu. Udah membedakan. Pokoknya yang ada musiknya kendul-kendul ya keroncong gitu ya. Iya, makanya sambut penyiar ini kadang-kadang Lawan Solo ya keroncong. Iya. Tahunya kan begitu. Iya, kadang-kadang seperti itu. Nah, ini pencerahan seperti Pak Haji yang diperlukan gitu. Itu dibedakan karena jumlah birama. Kalau penjiwaannya, lirik nyanyinya itu sama, cengkoknya sama. Cuma dibedakan oleh ini biramanya. Iya. Kalau keroncong asli itu 28 birama, ada interludnya. Kalau langgam itu 32 birama. Nah, kalau Stambul 16, tapi berulang-ulang. Terus ada namanya Stambul 1, Stambul 2 karena dibedakan oleh syairnya itu. Iya. Kalau Stambul 1 itu masih belum ada tema cerita, masih senggaan-senggaan itu pantun-pantun itu. Stambul 2 itu. Lahirnya pun ya karena dikatakan Stambul 1 ya ini lebih dulu kan ya. Terus ada tema. Saat ini kan kesibukannya Pak Haji kan saya lihat membuat beberapa lagu dan lagunya saya lihat sudah banyak ya. Sudah terkumpul berapa juta lagu ini Pak Haji? Ya kalau jutaan ya tidak. Jutaan yang kayak gawe kacang. Enggak, itu kan gini. Jadi mencipta lagu itu kan sebetulnya karena ada niatan, ada kemauan namanya dorongan atau inspirasi lah istilah itunya. Terus ada tujuan kan gitu. Jadi seperti itu. Saya mulai belajar mencipta lagu tatkala di Sri Mulat itu Sri Mulat bagi saya waktu itu sebagai Berarti sebelum kenal keroncong sudah menciptakan? Ya belum. Oh belum keroncong. Ya itu. Jadi Sri Mulat ibaratnya sebagai kawah condro di muka bagi saya, penggodokan itu. Yeah. Macam-macam sejarah, macam-macam orang cerita, macam-macam. Terus macam-macam nasihat-nasihat bahwa keroncong itu nantinya harus lestari, sebab keroncong itu milik kita, bangsa Indonesia yang sesuai dengan karakter budaya kita dan macam-macam itu. Itu saya tampung semua. Saya cuman ya sebagai waktu itu kan sebagai kawula muda ya masih nampung semua apa yang disampaikan itu. Ya, terus saya belajar. Saya mencipta lagu pertama langgam Jawa ya karena apa? Karena Mas Darmanto kan sudah ini dia membuat pun saya di sampingnya gitu. Dan Pak Darmanto itu lagu-lagunya lagu-lagu Jawa. Iya, lagu keroncong. Itu lagunya juga pernah jadi banyak kan kayak lagu keroncong tempat lahirku itu juga pernah jadi tempat Pak Darmanto pernah jadi lagu wajib kan. Di bintang radio. Iya, setiap bintang radio dulu kan mesti ada edaran mencipta lagu gitu. Apa lagu pertama itu judulnya Pak Haji yang pertama? Saya itu langgam Jawa misalnya kayak Setia Tuhu itu ada istilah revolusi dan sebagainya itu. Nah itu terus kasmaran terus Nah, yang Pak Haji ciptakan pertama itu. Iya, kasmaran. Iya, kasmaran itu.
terus sampai dengan lagu Widuri apa itu lagu saya Widuri itu bukan Widuri yang pop tuh ya? bukan. Oh, bukan. Karena saya inspirasinya dari cerita temanya Widuri itu seperti itu, saya bikin macam. Mungkin waktu itu gandrung dengan seorang Widuri. Ya itu seperti itu. Seorang perawan nih sing mesake itu terlantar karena keperawanannya kan Widuri itu. Itu saya. Iya. Langgam Dewa saya ya pernah pemenang dan banyak dulu yang sering bawakan ya Bajina ada ya Eniko Srini gitu ya. Itu terus di sini dulu ada Narti Sumo, ada Sumiati dan sebagainya. Masih punya kaset-kasetnya Pak Haji itu? Ya itu kaset dulu kan kaset ya. Jadi saya itu jeleknya tidak pernah menyimpan. Jadi namanya itu tidak pernah. Itu. Coba nanti saya cari di Google, barangkali ada barangkali ada lagi. Itu. Pertama Langgam Jawa, terus itu istilah langgam kan gampang itu. Langgam Jawa kan seperti langgam biasa itu. Terdiri dari 32 irama, cuman di situ akhirnya bahasa Jawa. Terus akhirnya dulu saya cermat sekali, setiap ini masih saya diskusikan dengan orang-orang pendahulu kan seperti Darmanto, Ismanto, Pasamudi kan. Itu saya sering diberikan masukan-masukan tentang ngeramu kalimatnya itu. Itu tidak gampang sebetulnya bisa menciptakan lagunya, notasinya, tapi liriknya itu kan tidak gampang. Sebab misalkan ada akronim misalkan tetapi, namun dan tetapi itu kan sama ya. Tapi mana yang ditempatkan di kalimat itu? Itu adegannya bisa tapi adegannya namun itu. Itu sampai di situ kan banyak sekali akronim-akronimnya. Tapi belum tentu akronim itu ditempatkan di sini misalkan sama itu. Nah itu di situ saya matangnya di situ. Makanya setiap lomba itu saya menangnya di liriknya itu, sebab saya lomba cipta lagu. Itu lirik saya mesti. Terus sampai saat ini mendapatkan royalti apa tidak itu? Nah itu makanya ini kemarin saya di Wami ada undangan sana. Biasanya Wami itu kadang-kadang itu memberikan ya kalau ke sana ada undangan rapat apa itu, saya ada uang transfer lah istilahnya. Apakah itu royalti mengenai lagu-lagu saya Pak? Sekarang ini kan royalti itu kan ini saya sampai nggak tahu cara mengurusnya royalti gimana. Katanya lagu-lagu yang di hotel sering dinyanyikan baru dapat dan sebagainya. Itu kan kurang tahu saya itu. Tapi saya tidak ngurusin soal itu. Hanya saya pernah mendapatkan ini wasiat atau nasihat-nasihat dari para pendahulu. Kamu harus bertahan, jangan keluar daripada pakem keroncong. Jadi kaidah-kaidah keroncong harus dipertahankan. Sebab itu nilai yang paling istilahnya pusaka itu jangan sampai gitu aja. Meskipun nanti perubahan zaman pasti ada, tapi toh nantinya orang akan kembali mencari nilai-nilai yang sebenarnya. Gitu ya. Nah, itu. Jadi pakem itu jangan sampai dilupakan. Jadi saya itu pernah mendengarkan keroncong asli yang lawas itu. Itu kan pakai tik, tidak pakai cak ya sekarang. Nah, sekarang ini kan adik-adik kita pakai cak, pakai drum, kemudian ada pakai yang lain. Itu bagaimana itu menurut Pak Haji itu? Nah, saya sih karena kemajuan teknologi, kemajuan pemikiran si manusia sendiri, terus pengaruh ini, terutama pengaruh ini. Saya kira kalau tidak masalah. Cuman kalau kita kembali mengingat tentang keroncong, ya kita harus dengan pakemnya itu, dengan kaidah-kaidahnya sebenarnya. Tapi boleh saja kan misalnya keroncong ada organ apa itu, tidak apa-apa, itu pelengkap saja. Itu kan dari mereka itu kan karena biar anak muda lebih bisa mengikuti, kemudian karena sulitnya pemain depan sehingga memakai organ. Tidak apa-apa ya, atau bagaimana itu sebaiknya? Saya juga heran. Pemain depan kayak flute dan biola
Itu zaman dulu itu malah banyak. Malah banyak ya? Banyak ya. Oh, sekarang ini malah bisa dihitung. Ya, makanya Semarang aja berapa itu? Sekarang saya heran di situ. Kenapa kok tidak ada pembibitan mengenai pemain-pemain depan seperti itu? Itu disayangkan. Padahal manusia makin banyak, senimannya juga makin banyak. Maksudnya pembibitan itu yang diharapkan Pak Haji itu dari pemerintah atau dari mana itu? Ya terutama ya kalau pemerintah kita jaga sih. Nggak Ya, mungkin. seperti ini ya. Itu kan semua dari usaha mandiri kita sendiri, dari teman-teman komunitas-komunitas penggemar keroncong. Ya, misalkan si ahli biola itu yang ngajari kalau tanggalnya siapa yang itu. Harusnya seperti itu. Memang kita ini dalam masalah seperti itu angel jaga ke. Sebab itu kan menjaga kejar Basuki mau beyo-beyonya ini yang sulit. Ya. Dan memang alat dua itu kan sulit ya. Iya, sulit memang artinya notasinya. Cara memainkan kan tidak seperti cuk misalnya. Iya, itu kan gampang Iya. Nah, itu kan butuh ketelatenan, keseriusan ya biola dan itu kan harus dari awal sebab itu memerlukan jari jemari yang luas dan mulut itu ya. Iya. Tapi kalau saya mendengarkan keroncong yang asli, artinya keroncong klasik itu saya Tempo lebih dulu ya. Lebih kalau apalagi kalau mendengarkan memakai headset menjelang tidur atau pas kita santai ya, kanan bunyi cuk, kiri bunyi cak, dan kanan bunyi melodi cello itu sangat nikmat sekali. Nah iya makanya itu ya hal seperti itulah yang menjadikan satu kaidah, satu pakem ya yang harus kita pertahankan. Ya boleh saja karena kemajuan pakai itu. Dulu waktu ulang tahun Rumpun Diponegoro, Sewindu Diponegoro tahun 50, tahun 50 itu. Itu di Jalan Pahlawan dulu belum ada Simpang 5 masih berwarna. Di depan Pahlawan itu diadakan konser lagu-lagu perjuangan ya, lagu-lagu tempo dulu. Tapi di ring keroncong itu kan musiknya dari Kodam 7 itu. Jadi chord musik Kodam. Itu biolanya sampai 30, bayangin itu. Biola 30. Iya, terus ada saxophone. Wah, itu luar biasa itu. Dulu bagaimana kok banyak orang bisa ya? Karena itu atau mendatangkan dari luar kota barangkali. Bisa juga ya. Tapi herannya kan seperti itu. Bisa ya. Iya. Orkestra ya. Ada saxophone, ada trombon, ada macam-macam itu. Itu ngiring lagu keroncong. Ya dulu ya ada bunga, ada macam-macam lagu-lagu dulu itu. Itu saya juga heran itu diadakan kan tahun 50-an tuh, Sewindu Diponegoro tuh. Ya tahun 50 ya berarti ya. Itu. Nah, itu saya masih masih SMP pun baru masuk SMP barangkali ya. Itu saya agak tertarik di situ. Wah, luar biasa gitu. Melihat orang-orang itu wah, itu. Kembali ke keroncong dan langgam tadi Pak Haji. Saya pernah mendengar karya dari anak-anak muda itu. Dia menciptakan lagu. Menurut saya yang sesuai ciri-ciri Pak Haji tadi, keroncong dan bedanya keroncong dan langgam keroncong itu menurut saya itu langgam. Menurut saya langgam. Kemudian tapi di sana ada interlude-nya, interlude keroncong. Ya, interlude keroncong, sol terus interlude itu. Terus kemudian dia memakai judul itu keroncong. Itu bagaimana itu Pak? Apa? Dilihat biramanya saja, total biramanya berapa itu? Menurut saya langgam lah. Soalnya dia kembalinya juga setelah interlude lagu, kembalinya ke ref. Tapi dia menamakannya keroncong. Itu makanya kan ketidakpahaman mengenai ciri-ciri itu. Makanya ini perlu ditanamkan, terutama mengenai biramanya itu. Bagaimanapun itu patokannya. Seperti itu. Itu teman-temannya seangkatan Pak Haji kan sudah pada meninggal semua ya. Ini saya lihat Pak Haji sekarang masih tidak tambah tua, tambah ganteng, tambah. Itu resepnya Pak Haji, jangan bilang resepnya nyanyi keroncong loh. Monggo Pak Haji. Ya itu kan masalah pola hidup. Itu kan manusia hidup itu karena dipola kan. Dipola baik yang dari
yang maha kuasa menakdir seperti itu. Ya kita mengatur pola hidup itu aja. Yang penting kalau kita berjiwa seni ya seni benar-benar seni ya. Iya. Kemudian kita serawung dengan yang banyak, sosialisasi dengan masyarakat ya seperti itu. Jangan sampai kita dicederai ataupun kita mencederai. Kalau dicederai boleh aja tapi jangan sampai mencederai. Itu. Jadi semeleh itu pola itu. Sebab ada falsafah Jawa mengatakan bahwa wong urip itu nek ora sugih bondo. Iya. Itu kebetulan saya kok yang kebanyakan sugih bolo itu ya kenal Mas Tianto gitu Mas ya. Barang itu karena saya banyak itu. Nah, ini pandemi itu tahun ini wah sudah sangat ya teman-teman seniman keroncong Iya, iya. itu ya apalagi pementasan jaga kayak itu ya. apalagi pementasan keroncong yang di Kota Semarang kan ada Rabu Keroncong Iya, iya. itu biasanya setiap Rabu kita tampil tapi sekarang kan nggak ada ya semoga saja Pak Ji. Mereka selesai ini Iya bisa kondusif lagi sehingga kan, teman-teman bisa jengkelek lagi. saya sendiri juga kangen kan Iya. kangen silaturahmi seperti ini. Ini makanya kan saya terima kasih ya penjaringan Rabu sini ya. Iya. Itu memang prosedur silaturahmi begitu. Kalau awal ketemu itu sing awali kudune sing nom sowan iki wong itu. Kecuali ada hal-hal tertentu ya seorang tua datang. Tapi kalau dalam struktur silaturahmi kan seperti itu. Kudune sing nom gitu. Supaya nglanggengke silaturahmi. Apalagi hubungannya dengan keroncong apa itu penting. Oke. Ini terima kasih Pak Ji sudah memberikan pencerahan tentang keroncong. Dan ini sebagai akhir saya sowan di sini barangkali ada pesan-pesan yang disampaikan kepada adik-adik kawula muda yang terutama penggemar keroncong agar bisa tetap menggemari keroncong terutama di jalur klasiknya, keroncong asli, pakemnya. Silakan Pak Ji. Ya itu gini, sebetulnya kan kita ini tidak lepas daripada mencari ngangsu ya. Ngangsu terutama kapro. Ya kapro dalam ini kalau berminat tentang bagaimana kepingin mendalami tentang keroncong ya ngangsu kapronya tentang keroncong kepada orang-orang yang dianggap tahu gitu, dianggap pengalaman gitu. Nah, ini perlu sekali. Jangan malah ngangsunya kepada orang-orang yang tidak tahu, artinya belum ketahuannya tentang keroncong itu belum banyak gitu. Nah ini malah nanti malah kadang-kadang diberikan pengetahuan sebab kita itu dipengaruhi oleh lingkungan keadaannya. Jadi makanya kita harus mau. Seperti saya dulu kan gitu, saya dilelah kecimpungnya itu di dalam waktu itu juga pengaruh-pengaruh yang budaya yang lain belum terlalu banyak kan, masih murni tentang keroncong, belum ada koplo, sehingga kita betul-betul itu jernih gitu, jadi menimba ilmunya itu, ngangsunya itu masih jernih seperti itu. Dan saya memang waktu itu tidak lepas dari tapi soalnya saya perhatikan, jadi itu akademi saya lah soalnya di situ, jadi ilmu akademi saya di situ. Kalau sekarang kan di akademi mungkin ya itu, tapi kan saya tidak itu, ngangsunya dari orang-orang seperti itu, orang-orang yang dulu pernah jadi juara, itu orang itu. Jadi makanya itu kawula muda sekarang ya harus rajin mencari orang-orang yang dianggap kawruhnya itu bisa ngangsoni kan gitu. Hanya itu saja Mas. Ya terima kasih Pak Ji. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan senior keroncong ataupun Nyun Sewu buaya keroncong di Jawa Tengah bahkan Indonesia, Pak Aji Muska. Saya punya kata-kata bijak dari orang-orang yang sebelum saya ada. Jadi memang baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.